Belum lagi kalau istilahnya di belakang dia kayak ular. Kalau masalah memanfaatkan lebih gampang sama teman cowok gitu ya. Kok dia ternyata cantik ya? Tapi lu akan bener sendiri apa bego gitu aja. Halo, welcome to Dika and What? Balik lagi sama gue Dika. Sekarang lagi sama siapa nih? Sahara. Sahara. Hari ini kita pengen bahas sesuatu yang mungkin cukup dekat sama banyak orang, apalagi menjadi sebuah banyak pertanyaan sih. Atau cuma alasan aja, kita nggak tahu nih. Makanya pengen kita bahas itu tentang perspektif cewek sama cowok, gimana dia bisa menentukan antara cowok itu cuma temenan atau cowok itu ada harapan untuk jadi pasangan. Kamu udah punya pasangannya? Udah. Nah, udah punya pasangan. Kamu punya banyak temen cowok? Rata-rata cowok semua. Rata-rata cowok semua. Tapi pertanyaan pertama, kenapa ada beberapa cewek yang lebih suka punya banyak temen cowok dibandingkan cewek? Pandangan pribadi aja ya. Karena menurut aku tuh kalau cewek lebih banyak yang fake. Oh gitu ya? Ya, even kayak, kamu cantik deh, kamu cantik lagi gitu, lu apaan sih gitu, sebenarnya sama aja kayak, ya lu tuh bohong gitu, kayak demi menghargai aja, tapi sebenarnya ya udahlah gitu. Tapi kalau misalkan cowok ya menurut aku lebih apa adanya, ya pokoknya temenan sama cowok lebih mudah dibanding temenan sama cewek. Kayak kalau cewek tuh lebih picky. Lebih picky itu gimana maksudnya? Cocok-cocokan. Oh iya? Ya nggak semua kita sama-sama teman cewek tuh nyambung. Belum lagi kalau istilahnya di belakang dia kayak ular. Oh, yang ngomong kesini ngomongin orang, Nah, yang kesini ngomongin ini iya, gitu ya? Itu, jadi makanya lebih pilih-pilih. Terus belum tentu juga, misalkan emang dia baik gitu, tapi dari kitanya nggak sok juga bisa gitu. Sebenarnya dia baik tapi kita nggak cocok juga ada. Tapi gitu. kan kamu cewek, berarti kamu juga begitu kah kalau sesama teman cewek lainnya? Iya. Kenapa? Apakah butuh afirmasi biar tetap eksis di tongkrongannya, maksudnya di sesama cewek gitu, sesama cewek? Ada kesana juga sih sebenarnya. Kayak nggak tahu, aku tipenya kayak kalau ngelihat yang sama-sama menonjol nih, aku menonjol, dia menonjol, itu jadi sayangan aku kesannya gitu. Gitu. Aku sih merasa seperti itu. Apalagi kalau dia kayak yang bahasanya gimana ya, caper gitu. Nah aku, dia orangnya gitu, ya udah gitu. Ya nggak, aku nggak mau lebih dari dia. Ya udah cukup, berarti dia orangnya gitu, dia nggak cocok sama aku gitu. Oke, akhirnya jadi adu skill ya. Kalau sesama Iya. cewek jadi begitu ya. Jadi nggak bisa apa adanya. Iya. Aku lebih cocok sama cewek yang kayak dia bisa saling mengisi sama aku. Kayak aku misalkan gimana ngasih taunya ya. Aku ngomong A, dia nggak mau nyaingin aku dengan omongan yang A juga gitu. Dia akan cari topik yang B gitu misalkan. Jadi kita nggak bentrok. Dan aku akan ngisi kekurangannya dia gitu apa. Aku kurang paham ya menjelaskan, tapi kurang lebih kayak gitu lah ya. Berarti ada temen cewek tapi memang lebih sedikit, lebih Ada, sulit ya, karena lebih sulit. makanya akhirnya memilih untuk berteman dengan banyak temen cowok. Kenapa dengan banyak temen cowok? Cewek berteman dengan banyak temen cowok, kan apakah itu jadi sepemikiran? Malah kan kalau secara logika kan malah nggak satu frekuensi gitu, apa yang dia omongin sama yang cewek omongin kan belum tentu sama. Maksudnya kayak cewek sukanya Barbie, sedangkan cowok suka bola gitu misalnya. ya. Kenapa malah kok lebih milih banyak teman cowok gitu? Mungkin kalau aku sendiri, karena aku dari kecil udah sukanya main game. Game adalah kurang lebih, maksudnya game itu lebih buat cowok. Jadi aku nyambung sama circle anak-anak cowok. Terus kalau masalah memanfaatkan lebih gampang sama teman cowok gitu ya. Okay. Kayak misalkan aku butuh jalan ke sini, kayak lu bisa nganterin gue, oh iya ayo tuh bisa gitu. Sedangkan kalau cewek kurang. Oh, berarti ini memanfaatkan kekurangan emansipasi wanita. Oh gitu, jadinya karena diprincesskan, akhirnya cowok jadi lebih respect untuk oke deh gitu, Ya, lebih mau gitu ya. Kayak mereka menghargai gitu, karena misalkan aku tuh sendiri di circle cowok, ya udah jadi mereka akan membela atau membantu aku gitu. Karena aku satu-satunya di situ misalkan, walau enggak gitu. Tapi bener loh, kenapa ya? Kalau misalnya di tongkrongan gitu, rata-rata ada cewek nih, tapi satu gitu. Ya nggak sih? Iya benar. Rata-rata dari saking banyak itu, cewek satu gitu. Iya. Dari banyak cowok, itu kenapa? Ini menurut aku ya, kayak aku soalnya ada di circle seperti itu juga. Aku punya komunitas game, terus semua itu cowok. Dan aku masuk di circle situ. Ketika masuk, aku tuh kayak, ini loh mamahnya ini gitu. Mamanya si komunitas ini. Nah, ketika ada cewek lain yang masuk,
dia nggak akan seperti aku, udah beda karena istilahnya aku udah naruh tempat di situ, aku udah naruh bendera aku di situ, jadi dia nggak bisa lagi kayak Jadi tetap beda sama aku. aja persaingan wanitanya ada. Tapi aku tuh nggak nyuruh mereka lu pergi, nggak gitu, tapi mungkin kayak sudah auranya seperti itu di antara cewek. Aku pun merasa misalkan aku masuk di circle cowok-cowok yang lain Yang udah ada ceweknya. yang udah ada ceweknya, aku tuh nggak akan ganggu gitu. di situ. Katanya ya itu udah teman-teman dekat lo, gue nggak akan ganggu atau ngusik teman-teman yang udah asik sama lo gitu. Jadi itu menghargai sih sebenarnya. Udah punya area teritori. Ya itu teritorial, susah banget ngomongnya. Oh gitu. Oke, akhirnya makanya lebih banyak cowok yang mengelilingi satu cewek gitu. Rata-rata tongkrongan begitu ya? Iya rata-rata kayak gitu. Sama mungkin kalau curhat enakan sama cowok, kenapa? Karena kita butuh pendapat cowok. Kayak cowok juga lebih butuh pendapat cewek, apalagi kalau dia ngomongin pasangannya kan, atau mungkin dia lagi butuh kayak mau deket sama siapa nih, ya pasti dia akan nanya dari sisi cewek seperti apa. Jadi malah untuk buat masalah kayak ngobrol curhat tuh perspektifnya malah lebih gampang gitu ya, ketimbang sama cewek tuh yang nanti malah adu-adu, iya gua mau begini, gua jadi begitu. Nah kan kalau saya, gua tuh nggak suka gini, jadi si teman cewek tidak akan deny kayak, iya bener cowok mau begitu gitu kan. Ya, padahal kan kita belum tahu cowok bener nggak sih perspektifnya seperti itu. Kamu tipe yang percaya nggak sih cowok sama cewek itu bisa sahabatan? Percaya? Kamu percaya? Percaya. Nah, kenapa kamu bisa percaya cowok sama cewek bisa sahabatan? Karena aku juga punya sahabat cowok, tapi pasti untuk pasangan kita itu akan sulit ngertiinnya. Aku punya teman yang dari kecil banget, ada juga yang kayak teman kayak tetangga rumah itu sampai sekarang jadi teman ya. Itu sahabat aku menurut aku, dan itu cowok. Tapi gak ada masalah. Pernah di perjalanan si cowoknya suka sama kamu gak? Enggak. Sama sekali? Sama sekali. Kelihatan kok yang mana sebenarnya dia suka sama enggak gitu. Kalau dia memang suka, itu pasti ada suatu hari dia pasti kayak kode gitu loh. Itu kelihatan. Dan ketika aku yang deny, dia langsung menjauh. Ada yang teman tapi menikah kan banyak tuh. Yang akhirnya udah bingung, punya pacar, ya udah deh, lu sama gua aja, lu udah paling ngerti gua kan, ada yang begitu tuh. Ada. Terus ada yang kenapa nggak bisa pure temenan, karena bisa aja awalnya si cowok itu suka sama nih cewek, terus dia ditolak. Akhirnya daripada dia kehilangan ini cewek, ya udah jadi sahabatannya aja. Ada yang kayak gitu. Iya sih, benar sih ada. Ada lagi yang awalnya kayak kamu nih, cowok sama cewek temenan, nanti ada satu momen yang bikin mereka, kok dia ternyata cantik ya, gitu. Ternyata dia baik ya, ternyata dia akhirnya jadi suka. Iya, benar sih. Tapi mengamini itu? Enggak. Oh, kenapa? Mungkin karena aku nggak pernah mengalami itu. Oke. Karena berarti memang di circle kamu itu si cowoknya nggak menunjukkan ketertarikan itu sampai saat ini. Berarti kan gimana cara kamu membedakan, oh ini nih jadi temen gue nih, enggak gue nggak akan suka sama dia. Oh ini ada kemungkinan nih yang kenal dulu terus temenan terus akhirnya suka gitu. Kalau aku tertarik sama cowok itu udah akan kelihatan dari awal. Kalau memang memungkinkan jadi pacar, aku pasti akan deketin terus gitu. Walaupun tipenya gitu, nggak akan aku usahakan untuk jadi sahabat. Tanya yang ada aku sakit hati nantinya. Oh berarti memang dari awal udah ditentuin kayak ini gue tertarik sama dia gitu ya. Kan karena mungkin dari fisik entah atau dari sifatnya dia. Terus kayak ya mungkin karena sama-sama bareng, tapi barengnya bukan yang kayak jadi teman ya, tapi kayak mungkin satu sekolah, mungkin satu ekstrakurikuler, satu kantor gitu. Itu akan kelihatan kalau emang suka ya udah, aku akan mencoba untuk gimana caranya dia juga tertariknya sama aku. Tapi kalau enggak, ya aku tidak akan intens untuk jadi sahabatnya dia atau teman dekat. Mungkin dia sekarang punya pacar gitu. Tapi kan kita nggak tahu ntar dia putus deket lagi sama kita, bisa nggak jadi, ya itu aku lebih ke sana. Nah gimana untuk para cowok biar bisa tahu, oh enggak, lu tuh cuma temen, lu tuh nggak bisa berharap banyak gitu. Karena kan kita tahu case-nya sangat banyak. Orang udah temenan panjang, udah jalan sama sini, pas ditanya ini siapa? Kita cuma temenan kok. Iya nggak? Itu kan sedih kan? Nggak tahu kalau cewek bakal digituin juga. Iya harusnya ya si cowok paham dari treatmentnya si cewek kayak gimana ke dia. Misal kayak udah ngasih kode kau bilang, terus atau mungkin dia kodenya dari update status entah galau atau apa, terus posisinya dia abis main sama kita. Ya kalau aku memang tidak tertarik, aku akan cuek aja, nggak akan ngeladenin atau nge-reply atau respon dia yang kayak gitu. Harusnya sih tahu sih. Kayak karena bukan harusnya tahu, karena banyak yang terjebak. Berarti kan dia nggak tahu, karena nama juga orang tertarik ya. Kan tertarik kan biasanya nama juga tertarik, berarti kan cuma satu sisi kan? Iya. Gak berarti gini. Solusinya buat
ini berarti posisi cowok yang suka sama ceweknya dulu aja ya. Oke. Berarti menurut aku hanya ada 2 opsi, utarain, terima konsekuensinya. Tapi kan terkadang yang ditakutin karena ngomong langsung adalah belum saatnya, masih kuncup nih, belum jadi. Sabar kan, biasanya kadang sesuatu bisa dijawab dengan waktu kan. Yang mungkin awalnya belum jadi apa-apa, ditahan, terus akhirnya dipupukin dulu, disiram tiap hari, di treatment, dimanjain, ya kan, ada gitu kan, diperhatiin, akhirnya luluh, makin deket, baru itu saatnya. Iya, tapi kan itu kan proses yang ceritanya akan terjadi. Tapi kan ketika prakteknya belum tentu kayak gitu. Kenapa? Bisa aja di saat si orang ini kayak ya udah oke, gue pupuk dulu nih sampai tumbuh. Tapi kan kita nggak tahu ada pupuk-pupuk lain yang nungguin. Nah, itu bisa aja nanti malah kecolongan. Nah, jadi konsekuensinya lu mending utarain dulu, terima gimana hasilnya. Mungkin misalkan ditolak gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau oke deh, gue mau coba saling kenal dulu nih. Mana tahu memang cocok. Ya kalau enggak ya udah terima aja, diem aja, nggak usah ngapa-ngapain. Tapi lu akan bener sendiri apa bego gitu aja. Kayak misalnya ramah, terus kayak ada sentuhan gitu ya, itu bisa juga temen. Benar. Itu kan bisa kayak udah pergi bareng kemana-mana ditemenin, ya nggak? Kan gue bilang intensitas ketemu, main bareng, terus kemana-mana ditemenin, curhat, teleponan. Tapi ternyata di tengah-tengah pas dia bilang, gue suka sama lo nih. Hah? Tapi kenapa anggap kamu kakak aku? Tapi kita cuma teman. Nah, itu gimana? Iya, itu kan plus minus hubungan ya. Anggap aja lagi main judi gitu kan. Gue ngomong jackpot apa zong nih gitu kan. Lah ya udah, kan semua ada konsekuensinya. Susah kalau misalkan cuman nunggu lah, bisa aja kalian berdua tunggu-tungguan. Kalau sampai kalian punya pasangan masing-masing, ternyata kalian masih tunggu-tungguan. Ya mending salah satu nyoba dong. Berarti apa yang harus kita lakukan ketika udah ternyata bener nih, setelah kita coba cari tahu ternyata kita terjebak dalam friendzone ini? Apa yang menurut kamu sebaiknya kita lakukan? Ya udah, gak usah berharap, mending cari yang baru. Tapi ini tetap jadi teman aja? Tetap jadi teman aja, bukan berarti harus menjauh. Berarti kalau menjauh kamu temanannya nggak ikhlas dong, cuman karena mau deketin doang. Iya. Iya lagi. Ternyata begitu. Ya iya, tapi tetap jadi teman aja. Mungkin jangan banget kelihatan langsung ngilang gitu. Ada kemungkinan nggak suatu ketika ternyata enggak, gue nggak tertarik sama lo gitu, terus dia tetap keep in touch, malah bisa nyerang balik gitu, malah si ceweknya yang jadi deketin gitu? Ada nggak kemungkinan kayak gitu? Apa malah karena udah lu jadi teman gue, udah lu kita temenan aja gitu? Ada sih. Bisa? Ada. Makanya berarti opsi-opsi yang kayak gitulah yang terkadang bikin si pacar, misalnya dia udah punya pacar, merasa agak sedikit terganggu berarti ya. Karena mungkin si pacarnya ngerti. Ada nih di pertemanan lu mungkin ada yang menyusupi, yang punya niat untuk dapetin lu di kemudian hari. Jadi lu harus hati-hati gitu kali ya. Iya, biasanya kalau kata cowok bisa ngeliat kalau cowok lain suka. Sedangkan kita sebagai cewek nggak sadar kayak apaan sih dia temen kok, tapi ternyata kenyataannya habis ribut terus jalan-jalan bener ada maksud, ada yang kayak gitu, ada juga yang enggak sebenarnya. Berarti untuk cewek nih, menurut kamu yang punya banyak teman cowok, apa yang harus diperhatikan atau yang perlu diwaspadai ketika dia berada di tongkrongan yang punya sahabat cowok banyak? Iya, menurut aku harus jadi apa adanya aja, tapi kalau memang nggak mau ngasih harapan sama teman-teman di circle kita yang cowok itu, biasanya ya kita udah memperkenalkan kita punya seseorang nggak di hidup kita gitu, atau ya terlihat kok ketika punya circle nggak akan segitunya ngasih harapan sama teman-teman di situ gitu. Ini lagi pembelaan biar pacar nggak itu kan? Oh gitu ya. Berarti intinya memang harus tetap bisa menyesuaikan situasi, jangan terlalu deket banget. Iya, gitu kan? Saling jaga perasaan aja. Kalau main dirasa ada yang mau mulai ngegas, kitanya nggak mau, ya kitanya ngerem. Atau langsung konfront ngomong gitu ya, kalau jangan terlalu ini deh gitu, jangan terlalu dipendem-pendem. Kalau pendem malah boleh, kayak gitu juga nggak masalah. Tinggal dia aja basah nggak kalau digituin. Kita kan harus lihat juga dari sisi yang sana. Taunya digituin malah baper dalam arti sakit hati, ya serba salah juga. Yang ada kita jadi awkward di satu orang di dalam circle itu juga kan nggak enak. Ya, makin bingung gitu. Oke deh kalau gitu, berarti memang sebenarnya tandanya jelas. Cuma kitanya kadang nggak mau peduli dan
mau berharap aja gitu. Kadang kitanya penasaran, Hmm. jadi pengennya diterusin entah sampai kapan, sampai nyesek banget gitu ya baru deh udahan. Walaupun 1 dari 1 juta, kita berharap jadi satunya. Ya, jadi kan? satunya. Iya kan? Karena penduduk dunia kan miliaran, masa kita nggak bisa satunya dari ratusan dari 1 juta gitu ya? Iya. Oke deh kalau gitu. Thank you banget ya buat waktunya ya. Semoga tidak tersusupi oleh hubungan seperti itu ya. Insya Allah aman. Insya Allah. Dan pertemanan itu tidak merusak hubungan dengan pasangannya. Amin, amin. Amin. Aman. Aman. Oke, thank you. Ya, kalau misalnya kalian merasa ada yang relate, boleh juga kalian kasih like dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin sekarang berada di posisi yang sama gitu, atau mungkin kamu punya gebetan atau teman yang ternyata sedang kamu targetan dan tidak sadar-sadar, kirim saja video ini. Hai kamu, harus sadar dia lagi deketin kamu tuh. Oke. So gitu aja, thank you for watching ya. Kalau misalnya punya ide konten, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti kita mau bahas apa lagi sama siapa. Sampai jumpa lagi, bye bye.